Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 4 Oktober 2021. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 12 ayat 35 sampai dengan 37. Beginilah firman Tuhan. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Renungan pagi ini mengambil judul, Jangan Dianggap Biasa. Siapa yang tidak kenal para netizen atau istilah netizen? Dalam bahasa Indonesia, biasanya kita sebut sebagai warganet. Netizen tidak menunjuk ke pribadi tertentu. Mereka bisa siapa saja. Kesamaannya adalah sama-sama punya akses internet dan akun media sosial. Meski sebenarnya netral, tetapi istilah netizen boleh dibilang makin lama makin berkonotasi negatif. Netizen digambarkan sebagai seorang yang mudah berkomentar dan menyimpulkan tanpa mengecek fakta, suka membuli, menghakimi, membenci tanpa alasan, berpikiran negatif, bergosip, nyinyir, atau bahkan mencaci maki orang yang sebenarnya tidak dia kenal, dan sebagainya. Karena sedemikian sering hal itu terjadi, sikap seperti ini pun makin menjadi perilaku umum. Sikap nyinyir dan ucapan negatif dianggap sekedar candaan atau ucapan ringan belaka. Kenyataannya, daya rusak dari kata-kata negatif itu sama sekali tidak bisa dianggap ringan. Stres, tertekan, depresi, hingga persekusi, kasus hukum, konflik, dan kerusuhan bisa dimulai atau disulut dari ucapan seperti itu. Tentu tidak hanya ucapan di media sosial saja yang merusak. Dalam hidup sehari-hari pun sama saja. Bahkan mungkin dampaknya lebih besar lagi. Apalagi itu terjadi dalam hubungan pertemanan, keluarga, pekerjaan, dan lain-lain. Dunia bisa menganggap ucapan negatif, komentar nyinyir, gosip, candaan menyakitkan, atau kritik dan penghakiman yang membabi buta sebagai hal yang biasa. Orang bisa justru menyalahkan mereka yang sakit hati karena ucapan itu sebagai orang lemah. Tetapi sebagai orang percaya, kewajiban kita adalah menaati firman Tuhan. Alkitab sendiri berulang kali menekankan betapa pentingnya kita bisa menjaga ucapan dan memakai perkataan kita untuk membangun, memberikan kebaikan, dan orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Seperti yang tercantum dalam firman Tuhan di Efesus 4 ayat 29. Bahkan menurut ucapan, kita jugalah kita dibenarkan atau dihukum. Maka, marilah periksa diri kita. Apakah ucapan kita, baik lisan ataupun tulisan, hanya sia-sia, atau ucapan kita bisa jadi berkat bagi yang mendengar atau membacanya? Jangan sepelekan atau remehkan hal ini, karena pengaruhnya tidak hanya untuk hidup di dunia ini saja, tapi sampai pada kekekalan. Apa yang kita ucapkan dalam hidup ini ikut menentukan apakah kita akan dibenarkan atau dihukum di kekekalan.